Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Our Labs. Berjumpa lagi dengan saya Safero di edisi Belajar Arduino. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk membuat sketch ataupun coding di Arduino. Tips yang saya akan bagikan adalah dengan menggunakan pseudocode atau orang-orang juga menyebutnya dengan istilah algoritma. Pseudocode ataupun algoritma bisa kita definisikan atau kita katakan sebagai urutan kerja ataupun langkah kerja dari sebuah aktivitas. Misalnya kalau saya boleh ilustrasikan, aktivitasnya adalah makan. Misalnya kita ingin makan, maka pseudocode ataupun algoritmanya adalah pertama kita mengambil piring, kemudian kedua kita mengambil alat makan, misalnya sendok, garpu, kemudian ketiga kita mengambil nasi misalnya, keempat kita ambil lauk, dan kelima baru kita makan. Seperti itu adalah ilustrasi dari pseudocode. Intinya adalah langkah kerja ataupun urutan kerja. Di Arduino juga sama, kita juga bisa membuatnya sebagai urutan kerja ataupun langkah kerja, sehingga kita dapat mudah membuat sketch dan juga dapat mudah menelusuri ketika terjadi kesalahan. Mungkin kalau teman-teman yang berkecimpung di organisasi atau kepanitiaan, pseudocode ini bisa diistilahkan sebagai grand design kali ya, grand design ataupun konsep gitu ya. Sehingga dengan konsep ini akhirnya muncullah aktivitas sebuah organisasi ataupun kepanitiaan. Dan pseudocode ini pada kesempatan kali ini saya buat di notepad di sebelah kanan layar. Sebenarnya bisa dibuat dimanapun, bahkan tulis tangan juga bisa, atau bahkan di program atau aplikasi lain juga bisa. Jadi senyaman kita aja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba buat di notepad gitu ya. Saya mencontohkan 3 proyek, ada 3 buah proyek, 1, 2, 3, dan tiga proyek ini akan kita coba buat sketchnya, tentunya juga dengan menggunakan atau berdasarkan dari pseudocode yang telah kita buat. Pseudocode ini dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami. Kenapa demikian? Karena itulah tujuan dari pseudocode, agar kita mudah menelusuri, kita juga mudah membuat programnya. Dan tentunya ketika kita memberikan coding kita, orang lain juga bisa memahami, karena dengan membaca pseudocode-nya. Langsung saja kita coba praktekkan dan kita aplikasikan proyek yang ada ini. Saya sudah menyiapkan di sini rangkaian elektronikanya. Saya menggunakan board Arduino Uno, kemudian saya juga menggunakan modul ISD1820. Ini sebagai modul recording ya, dan juga bisa menghasilkan suara. Suaranya sudah saya rekam di sini. Nanti pada kesempatan selanjutnya akan saya coba berikan penjelasan mengenai modul ISD1820. Saya juga menggunakan 3 buah LED sebagai indikator, kemudian juga menggunakan 3 buah resistor sebagai tahanan agar tidak terjadi tegangan yang berlebih menuju LED. Kemudian saya gunakan jumper dan juga tentunya kabel penghubung Arduino dengan PC saya. Langsung saja saya colokkan kabel dari Arduino ini menuju PC saya. Kita colokkan, sudah terhubung dengan indikatornya nyala ya, seperti di video pertama yang pernah kita bahas. Langsung saja kita buat sketchnya ataupun codingnya, tentunya berdasarkan dari pseudocode yang telah kita buat. Kita lakukan yang pertama di proyek yang pertama, yaitu adalah idenya untuk mematikan menyalakan LED selama 1 detik secara bergantian. Yang pertama kita harus melakukan inisialisasi variabel. Oke, kita buat inisialisasi variabelnya. Saya menggunakan tipe data integer, kemudian variabel saya namakan sebagai LED merah. Saya letakkan di pin 2. Oke, sudah. Kita selanjutnya melakukan setup pin di voice setup ya, seperti di video sebelumnya setelah kita bahas. Saya lakukan di sini pin mode, kemudian kita setup variabel apa yang ingin kita setup, tentunya LED merah sebagai output karena dia ingin menghasilkan tegangan sehingga bisa menyalakan LED-nya. Ini sudah. Lalu kita lakukan looping. Looping kita taruh di void loop. Yang pertama adalah menyalakan LED selama 1 detik. Kita buat digital write. Yaitu adalah apa yang kita ingin nyalakan, yaitu adalah variabel
LED merah. Kan dia sudah terhubung menuju pin 2 dan tentunya juga terhubung dengan LED. Selama berapa detik? Selama 1 detik atau setara dengan 1000 milisecond. Oke. Lalu kita matikan selama 1 detik. Sama digital bright, tapi nilainya kita berikan low karena dia mematikan LED. Low selama 1 detik. Oke, kita sudah buat. Sekarang kita coba upload programnya. Tidak perlu kita save programnya, langsung saja. Oke, program sudah diupload dan kita lihat reaksi dari rangkaian, yaitu adalah LED nyala 1 detik, kemudian LED mati 1 detik, dan berhasil ya. Dan dengan Sedokot ini mempermudah kita dalam membuat sketch ataupun coding di Arduino. Selanjutnya kita coba di proyek kedua yang lebih panjang nih. Sepertinya kelihatan lebih banyak ya. Idenya adalah kita mematikan menyalakan 3 buah LED selama 1 detik secara bergantian. Oke, kalau ini hanya 1 LED, proyek kedua kita menggunakan 3 LED. Kita coba lakukan. Kita lakukan dulu yang di atas ini, inisialisasi variabel dari 3 buah LED. Oke, saya copy saja biar cepat. Saya copy dan tentunya diganti ya agar tidak bentrok. Saya buat LED kuning di pin 3, kemudian LED hijau di pin 4. Oke. Lalu pin 4 juga sama, kita setup. Kita ganti nama variabelnya kuning dan terakhir adalah hijau. Oke, ini kita sudah lakukan. Lalu kita lakukan looping. LED menyala 1 detik, kuning mati, hijau mati. Oke, yang pertama ini hanya merah yang nyala. Lampu merah, LED merah yang nyala. Maka kita buat LED yang lain, kita buat dia mati ya. Karena di sini mati 1 detik, maka kita buat low kondisinya. Oke, selanjutnya juga sama. Hanya saja pada kondisi kedua yang ini, yang menyala hanya pada LED kuning, yang lainnya mati. Oleh karena itu yang high hanya pada LED ini. Copy saja. Oke. Lalu yang terakhir hanya LED hijau yang menyala, yang lainnya mati. Oleh karena itu yang kita berikan sinyal hanya pada LED hijau. Oke, ini salah ya. Saya keliru, kita perbaiki dulu. Harus sama nama variabelnya. Kuning, kemudian hijau. Hijau. Juga sama, merah, LED kuning, kemudian juga LED hijau. LED hijau. Yang bawah juga sama. LED kuning, kemudian LED hijau. Oke, sudah ya rasanya. Oke, kita cek lagi. Hanya merah yang menyala, low, high ditandai. Hanya kuning yang menyala, ini kita ganti low karena hanya hijau yang menyala. Kita harapkan. Oke, kita upload. Kita lihat reaksinya apakah bergantian dari merah, kuning, kemudian hijau. Oke, sudah ya. Kita lihat reaksinya dan berhasil ya. Merah, kuning berganti hijau selama 1 detik. Oke, berhasil proyek yang kedua. Dan proyek yang ketiga sekarang kita lakukan. Proyek yang ketiga adalah idenya menghidupkan speaker pada detik 10 dengan diikuti LED menyala dengan ketentuan detik 1 sampai 6 hanya LED merah yang menyala, detik 7 sampai 9 hanya LED kuning yang menyala, detik 10 dan seterusnya hanya LED hijau yang menyala. Dan pada detik 10 ini speaker menyala. Oke. Kita lakukan tahapan-tahapannya. Kita cek inisialisasi variabel, LED merah, kuning, hijau sudah. Sekarang kita nyalakan. Kita masukkan inisialisasi untuk speaker ya. Integer speaker, saya buat di sini biar gampang. Kemudian saya letakkan pinnya di pin 5. Oke. Sama kondisi pinnya, kita buat dia sebagai output. Karena mekanisme kerja dari
Modul ini adalah dia memberikan suara ketika diberikan tegangan. Di sini kita buat digital write, dia mati ya, maka kita buat kondisinya low, speaker low. Oke, di sini juga sama, kita buat low. Oke, ini kita tadi sudah lakukan setupin, kemudian looping. Di sini kita lakukan ini juga sudah nih, speaker low, dan yang terakhir speaker hidup. Oke, kita buat speaker hidup, jadi dia nilainya high. Oke, ingat ketentuan detiknya adalah detik 1 sampai 6. Maka di sini kita beli delay-nya, dia akan melakukan langkah program ini selama 6 detik atau 6000 milisecond. Kemudian kita lakukan perhitungan selanjutnya dari detik ke 7 sampai 9 dilakukan ini. Dari 7 sampai 9 terdapat selisih 3 ya, 3 detik. Kita coba masukkan, berarti 3000 milisecond. Dan untuk seterusnya kita lakukan dia menyala. Katakanlah saya taruh di sini dia selama 6 detik ya, sampai 7 detik, 3000 milisecond. Oke, kita coba upload dan nanti kita dengarkan apakah speaker yang ini dia mengeluarkan suara atau tidak. Oke, merah menyala selama 6 detik, kemudian kuning selama 3 detik. Oke, speaker sudah nyala ya. Kita ulangi lagi. Saya dekatkan mikrofonnya agar terdengar. Terdengar? Oke. Ide yang ketiga ataupun proyek yang ketiga sudah berhasil dijalankan. Dan tentunya kita bisa membuat program ini berangkat dari pseudocode yang telah kita buat. Oke, mungkin itu gambaran ataupun ilustrasi dari pseudocode ataupun algoritma. Semoga teman-teman menggunakan ini karena ini sangat mempermudah kita semua, mempermudah teman-teman ketika teman-teman ingin membuat coding atau membuat sketch Arduino. Dan apalagi kalau misalnya nanti dalam sebuah proyek yang besar, dalam jumlah coding yang sangat panjang dan banyak, maka tentu dibutuhkan pseudocode agar mudah menelusurinya dan mudah membuatnya. Mungkin itu aja video tips kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, kemudian share dan subscribe video ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi di channel ini agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.